Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i sittatun. Al-awalu an-niyatu asani ghuslul wajhi. Utai kira-kira fardune wudu iku sittatun, iku ana 6. Al-awalu sing pertama iku an-niyatu niat. Niat teng ati ya. Apa teng lisan namung napa? Sunat. Asani sing kaping pindho ghuslul wajhi iku basuh wajah. Maknane hasil basuh ini ono sayalanul mak, ono unsur banyu nopo mili. Nah, sing mili jenenge musab. Jadi untuk bedakan mili sama musab niku nak mili jenenge basuh, nak boten mili jenenge masrun nopo musab. Asari sore kang kaping 3 ghuslul yadaini iku basuh tangan loro ma'al mirfaqo ini sertane sikut loro. Arabiu te kang kaping 4 masruhin iku musab sesuatu sithik. Sayin mana yasirin minar roksi sangking sing keceluk sirah. Itu ora kudu sirah sing keceluk sirah termasuk rambut sing ning napa? Sirah. Jadi tidak harus kepalanya tapi boleh rambut yang ada di kepala asal tidak lam takhrus an hadir roksi, tidak keluar dari batas apa? Batas kepala. Nek rambut dikliwir terus pojoke kliwiran itu sing napa? Tapi enggak sah karena tidak keluar dari batas kepala. Al-khamisu tekang kaping 5 ghusl rijlaini basuh sikil loro ma'al ka'baini sertane polok loro atau mata kaki loro. Asadisu tekang kaping 6 at-tartibu tartib. Faslun an-niyatu kang aran niat qasduse iku niat perkara, nejo perkara. Oleh nejo muktaronan hale den barengno. Lah nek sampean muni muktarinan hale wong iku sing barengno misale nek muktaronan kaya dari kasek. Nak muktarinan kana dari kal mutawaddi muktarinan misalnya muktaronan hale den bareng napa sek bifilihi lan nglakoni sek. Jadi darane niat itu menuju sesuatu yang bersamaan dengan itu plus dilakukan apa? Plus dilakukan. Makanya itu nisbi. Misalnya sampean wudu muni nawaitul wudu kok kena bathuk ya berarti awal wudu yo nganggo bathuk ini. Nah pertama niat wudu kok kena hidung ya berarti ya hidung itu pokoknya apa saja dari awal wajah yang bersama dengan niat yaitu dikatakan awalul wudu, dikatakan awalul wudu. Sehingga misalnya sampai niat nawaitul wudu'a belum niat kena jabha, terus in niat pas kena hidung berarti yang jan awalul wudu itu hidung, sehingga jabha tadi harus diulang karena belum dibarengi apa? Dibarengi niat. Pokoknya jadi itu masyhur itu. Jadi kalau apa pertama yang dibarengi niat yaitu yang terhitung awal apa? Awal. Masyhur dengan kaidah wa ma qoronaha huwa awal guna. Ini apa wa ma qoronaha huwa awal guna. Jadi wa ma uti apa wae korona kang barengi apa mah ing niat iku berarti awalu kawitane wudu. Misale de wudu ngeten nggih. Seret ngeten bareng pas kene muni nawaitul wudu ya sudah pas kenal lisan tadi yang benar-benar awalin wudu. Yang ini harus diulang karena belum bareng apa? Niat. Ya begitu seterusnya. An-niyatu tekang aran niat qasduse iku nejo perkara mutarona halidin barengno bibili kan nglakoni sik. Wa mahalluha di panggonane niat al-qalbi wa ati. Yang siana niat tentu ati. La talaffudu teng lafadzno biya lan niat kusunatin kusunat. Wa talaffudu teng lafadzno biya lan niat kusunatun sunat. La waktu hati kawitane niat, kawitane wektune niat iku indah was di awal juz. Nalikane basuh kawitane juz minal wajhi saking wajah. Dawa tartibu tekang aran tartib iku Allah ikut jima. Iku arep entoran dhisikno sapa wong kuduan ing siji anggota. Ya maca fusanin kuduan, maca andukan tapi sing fusan kuduan. Kuduan ing anggota ora didhisikno ala kuduan ing atase anggota liya. Sing wae tartib itu ya urutan sesuai urutan yang benar nama Allah ikut jima kuduan ala kuduan. Faslun. Alma'u tekang aran banyu qalilun. Al-ma'u tekang aran banyu qalilun ana kalane keceluk banyu sithik wa kasirun lan keceluk banyu akeh. Al-qalilu tekang aran banyu sithik iku ma perkara dunal kulateni kang sak ngisore 2 kula. Lawal kasiru tekang aran banyu akeh kulatani 2 kula. Pokoke 2 kula niku napa iku murabbak ya. Murabbak segi empatnya 1 tiro. Ya segi empatnya 1 tiro. Eling-eling ae 1 tiro itu ya pokoknya sak depane tangane wong Jawa ngono iki mergi sak diroe wong Arab anggap sak depane tangane kan wong Jawa niku
murabba segi empat jadi itu kira itu berarti 2 kula dua kula pokoknya ngeten segi empat itu berarti apa 2 kula punya sendiri itu hanya segini tapi ini kan orang Arab kita ikhtiyat segini paham ya itu kali ini murabba segi empat itu berarti 2 kula fa'at saru mongkolo ya nah pun titik alkoholil utai banyu kang sithik iku ya tanah jas dadi najis apa alkoholil diuku in najasati kelan tumibane najis ing dalam kolil wa ilam ya tahoya senajan ta ora rubah apa kolil misalnya di banyu sak gelas aqua kena najis sithik tetap najis meskipun tidak rubah karena banyu sebelum 2 kula itu asal kena najis pasti najis rubah atau tidak rubah. Jadi sini alkoholilu yatanat jasu diuku inna jasa dikihi wa ilam yatatoya itu Ramadan Nabi. Dari Ramadan Imam Malik ya asal tidak rubah itu tidak najis meskipun air itu sedikit. Wal ma'ul kasir wal ma'u te banyu al kasiru ingkang akeh iku layatanat jasu iku ora najis apa ma'ul kasir illa idza tatoya. Kecuali nalikane rubah kotuk muhu apa rasane banyu aulau nuhu utawa rupane banyu aurihu utawa baune banyu paslun terus ngeten ya kados ini yang enggak ada di kitab Sulam Safina jadi sebetulnya ada solusi kados kasus di Jakarta itu kan air limbah itu juga mengarah ke sungai mengarah ke sungai nah, terus akumulasinya itu kan ada lewat sapi tank lewat macam-macam itu kan potensi air yang di sungai itu mutahoyir. Kemudian oleh PDAM itu dikumpulkan di satu tempat. Itu imma akumulasi dari najis dengan najis, wa imma akumulasi dari air suci mensucikan dengan najis, atau semi-semi rontok najis sama benar-benar suci. Nah itu untungnya dalam fikih Islam itu air yang najis sebanyak apapun, kalau dia nanti itu ambune hilang, rasanya hilang, segalanya hilang binafsihi lewat dirinya sendiri tanpa proses kimiawi itu nanti menjadi adat atau buron akan menjadi suci mensucikan tadi. Jadi makanya fikih itu ta'abudi, hanya ta'abudi ya sekolah pengiran begitu. Karena kalau tidak ta'abudi kan logikanya kan banyu najis ketemu najis diakumulasikan tambah najis. Tapi kalau dalam fikih Islam itu malah enggak, kalau akumulasinya banyak kemudian rubah menjadi jernih lagi, paham ya? Tidak ada bau najis atau apa-apa itu soro atau buron maka kembali suci mensucikan. Terus di Mu'in diterangkan wa in qalla ba'du bitafriqi, bahwa in qalla ba'du bitafriqi. Yang ada di Mu'in itu tidak ba'da tafriqi, yang benar baca itu wa in qalla ba'du bitafriqi. Ini apa wa in qalla ba'du bitafriqi. Meskipun setelah jamul kullaten, setelah terbukti kullaten, kemudian menjadi sedikit karena kita tafriq. Jadi misalnya ada 1 kula dengan 1 kula kita kumpulkan kan 2 kula. Dia punya kekuatan ada tohuron apa? Nah setelah ada tohuron terus kamu ciduk otomatis kan terkurang 1 ciduk. Jadi jenis wa in qalla ba'du bitafriqi, yang 1 ciduk ini ya tohir mutohir. Sisanya yang sekarang kurang 2 kola karena kalon 1 ciduk ya tetap tohir mutohir. Nah seperti itu tuh sudah itu dianggap rukhsah sama pengiran. Jadi 2 air mustakmal atau 2 air najis asal nanti terbukti apa? Lam yatahoyar itu nanti ada tohuran. Mungkin diterangkan wa in qalla ba'du bitafriqi. Jadi kalau ada naskah yang enggak ada bak berarti wa in qalla ba'du ba'da tafriqi maknanya ya. Tapi menurut saya naskah yang benar itu wa in qalla ba'du bitafriqi ay wa in qalla al-ma' ba'du ba'da jam'i bitafriqi dari kalma misalnya Bang. Diciduk. Jadi ya itu agak menjadi agak gampang ya karena ya aturannya memang seperti itu. Terus seperti di Jakarta itu kan pernah berakumulasi sekian mungkin ratusan ribu ya ratusan ribu galon. Jadi kekuatan kasir ya, jadi di air itu kekuatan banyak, itu menjadikan kembali ada tohuran, ada tohuran.
Ini buat tenang, tapi kalau yakin ya jadi yang dia apa. Nah, tapi kita ini mengikuti madzhab Maliki dalam banyak hal mengikuti madzhab Maliki. Jadi asal air itu tidak rubah meskipun sedikit kena najis itu ya tetap tohir. Kalau masih apal takbir dengan kata Imam Ghazali wa kuntu awaddu ayyaku namadzabuhu kamadzhabi Malikin fi annal ma'ala yajisu illa bitahuyur. Kata Imam Ghazali, saya suka membayangkan saya berangan-angan kalau Imam Syafi'i itu mengikuti madzhab Imam Malik yang mengatakan bahwa air itu tidak najis meskipun kena najis yang sedikit tadi. Kolilnya airnya kolil asal tidak berubah. Karena kalau langsung najis kan berat. Kalau langsung najis kan berat. Karena ya tadi misalnya najis itu kan jumlahnya banyak. Ya, najis itu kan jumlahnya banyak. Terus kalau balik ya, jadi keinginannya orang-orang ashab Syafi'i adalah air sedikit kalau kena najis asal tidak berubah itu dihukumi tidak najis. Jadi dalam hal ini berarti orang-orang Syafi'i ashab Syafi'i itu mengikuti pendapat siapa? Imam Malik. Tapi karena ingin sopan sama Imam Syafi'i redaksinya wa kuntu awaddu ayyahu nabadahu kalau jadi Malik. Jadi saya berharap pendapat Imam Syafi'i itu kayak pendapat gurunya yaitu Imam Malik yang mengatakan air itu tidak najis, air sedikit itu tidak najis meskipun kena najis rasanya asal tidak rubah. Faslon mujibatu husni saya kira-kira barang sing majib to ajib itu sifatil gunung iki ilajul hasabati ngobrolno alat kelamin bil farji dalam farji iku nggih majibno ajib wa puru filmani lan metune mani nomor 3 wal khaidu lan asal benar-benar haid wan nifas lan nifas satu keluar darah badal wiladah wal wiladah lan wiladah terus nomor terakhir wal mautu lan kematian. Jadi kalau orang Islam mati berarti otomatis ada penyebab wajibnya hadis karena al-mautu dengan mati maka orang itu menjadi wajib dimandikan. Makanya min asbabi mujibatil husni itu al-mautu itu kematian. Faslun. Tapi untuk madzhab Syafi'i. Nah, cara madzhab Imam Malik itu lebih unik. Makanya menurut saya madzhab Malik itu penting. Kalau cara berpikir Imam Malik itu gini. Kenapa mayit itu kok dimandikan? Karena mau disolati. Apa? Saya ulang lagi. Kenapa mayit itu dimandikan? Karena mau disolati. Kan dia harus suci. Jadi cara Imam Malik yang menyebabkan suci itu hidup. Apa? Hidup. Yang menyebabkan najis itu mati. Kali sapi urip, hukumnya apa? Suci. Wedhus urip, suci. Sekali jadi batang najis. Jadi asbabut thaharah itu al-haya. Asbabun najis itu al-mautu. Itu cara berpikir Imam Malik. Jadi cara berpikir dia ya salah suci urip sekali batak ya. Nah ini problemnya kan mau disolati. Problemnya itu mau disolati. Kalau wedhus batang kan nggak disolati, maka kan nggak perlu dimandikan. Ini masalahnya manusia kan perlu dimandikan. Perlu disolati dulu menurutnya, perlu disolati maka dimandikan karena dia najis. Dari Imam Syafi'i enggak, cara berpikir Imam Syafi'i itu hukum itu benar, ya yang dikatakan Imam Malik itu benar, tapi tidak dalam hal Bani Adam, tidak hal Bani Adam, karena beliau Bani Adam itu sangat terhormat, maka jangan hukumi najis dengan kematian. Cara pikiran Imam Syafi'i, seperti Bani Malik itu. Walakot karomna Bani Adam itu sungguh saya muliakan. Kata Imam Syafi'i, wa qadiyatut takrim Allah yukama binajasatihim bil mauti. Normalnya terhormat adalah tidak dihukumi najis karena dia mati. Artinya dia tetap terhormat meskipun mati. Nah, cara terhormat gimana? Ya setidaknya jangan hukumi najis, itu bentuk penghormatan. Nah, misalnya mayite salam buat demet IG. Berminda mayite salam terus apa? IG itu kan ngenyak wong, no? Oh, tak demet ustaz tuh. Makanya Imam Syafi'i itu gak setuju sama pendapat gurunya. Itu untuk hewan benar, tapi untuk Bani Adam tidak benar. Saya ulang lagi ya. Jadi cara berpikir Imam Syafi'i apa? Walaqad karramna Bani Adam. Terus kata beliau, wa qadiyatut takrim Allah yuhkama binajasatihim bil mauti. Normalnya terhormat adalah jangan vonis najis karena mati. Paham ya? Meskipun trennya Imam Malik itu benar, tapi jangan dipakai untuk Bani Adam.
Caranya Imam Malik kan jelas benar. Tadi misalnya ulo itu buat cekal, bisa ulo kadal, biawa, apa lah, sitok itu misalnya landa. Nah, itu kan suci kabeh, asal hidup kan suci. Sekali batang, hadis berarti apa? Asbabut tohara, asbabul nafsi al-maut. Paham ya? Tapi itu jangan gunakan untuk Bani Adam. Itu hemat Imam Syafi'i. Nah, soal dia harus mandi itu ya mujibatul gusti saja, tapi tidak karena najis. Tidak karena najis. Efeknya adalah kalau kita nata jenazah ya perlu ijek wong dia ndak najis. Tapi cara Imam Malik kan kalau nikah jenazah ya ijek wong memang itu najis cara pikiran Imam Malik. Jadi makanya menurut secara generalisir ya benar Imam Malik itu menisan. Napa? Menisan jadi asbabul hayat, asbabut tohara itu al hayat. Asbabun natsi itu al-maut. Itu cara pikirannya Imam Malik. Faslun furudul wusli te pro verdunia atus isnani kono. Aniatu siji niat wa ta'mimul badani lan ngratakno badan bil ma'i lan ban. Faslun mundur kono. Surutul wudu te pro syarat wudu asratun niku 10 atau asyaratun sami asratun de asyaratun. Wasinu fiha antami min kasro asyaratun asyaratun asra. Al-Islamu siji Islam wa tamyizu lan tamyiz. Tamyiz maknane iso mikir wa naqa'u lan bersih anil haid sange haid. Artinya kalau orang dalam keadaan haid itu boleh wudu tapi tidak bisa menghilangkan apa? Hadas. Wa nifasu lan nifas. Wa amalan terbebas saka perkara yang mau kang nyegah apa usulal ma'i ing tumekane banyu ilal basarati mari kulit. Nah, terbebas dari sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit. Saling ngaku ali-ali yang terlalu rekat ya digerakno supaya air sampai ke kulit. Ini sing masalah. Wa alla yakuna lan ento ora ana iku alal udwi ing atase anggota apa perkara. Wa napa sebut ini. Wa alla yakuna lan ento ora ana iku alal udwi ing atase anggota apa perkara. Yughayyiru kang iso ngubah apa yughayyiru kang iso ngubah apa al-ma'a ing banyu. Ini sing potensi kita salah. Syaratnya mandi atau apa saja mandi atau wudu itu jangan ada di tubuh sesuatu sing merubah air. Makanya kayak orang mandi junub itu banyak yang salah. Jadi satu ciduk terus ini sampunan. Itu kan potensi air berikutnya sudah mutaghayyir. Berarti air semua ini tidak bisa menghilangkan hadas besar karena posisi air yang ke seluruh tubuh berbau sampo, apa? Berbau sampo. Maka sebaiknya kalau mandi junub ya pakai air bersih sampai mandi junubnya selesai baru sampunan. Tapi kalau sampunan dulu kan kalau rambutnya banyak kan potensi apa? Air yang menyebar sudah mutaghayyir. Makanya sarannya kan jangan ada di tubuh sesuatu sing yuwayyirul ma'. Atau misalnya baru saat tidur terus sabunan. Itu kalau langsung mandi kan sekian air kan masih mutaghayyir oleh sabun itu. Nah, kecuali dia memastikan sampai sabunnya bersih baru benar-benar pakai air nukoh, air bersih. Tapi potensi itu kan potensi saja, tetap potensi mutaghayyir kan tinggi. Apa? Potensi itu kan tinggi. Apalagi misalnya terbukti sausé mandi selesai barang anduan ternyata ijek murah. Berarti kan terbukti semua proses air tadi mutaghayyir. Paham ya? Makanya itu harus dihindari karena syaratnya wudu atau syaratnya mandi apa? Allah yakuna alal adwi atau alal udwi ma yughayyiru ma. Karena kalau yughayyiru ma berarti semua proses air tadi apa? Mutaghayyir. Kita tahu kalau statusnya mutaghayyir tidak tohir. Itu logika. Tapi sebungkus pro pengiran karuan umumnya wong salah itu. Nggak sing salah kabeh pengiran ra mentolo. Mergo kakean sing salah, no? Kalau kanca kula riyen ngaji teng sarang, jadi nak telek cecek iku siji loro iku gak makfu. Mergo ketika ra iso misale telek siji ning ngarepmu, pepe makfu terus nggo sujud ora iso. Tapi nak misanake akeh, maksudnya kamu sujud tidak bisa menghindari kecuali kena telak. Itu malah makfu. Mereka diusir istirahat karena susah. Mulai dari kancaku nak soi, Gus menisan akeh. Karena agama itu memang lucu. Jadi misalnya, kue liwat ning dalam ibu, kau kene tak dalam ibu. Kalau telepon ku sitok, kue nginjak malah najis. Karena bisa menghindar. Tapi nak saratan, gue bal-balan. Umumil balan, jadi memang. Pakai itu begitu, dengan menisan akeh malah makfu. Tapi nak sidik
Najis. Jadi memang umum balon. Misalnya saat desa kok asu sitok itu malah kena telek itu. Najis. Karena asune ribuan, beliwat ngalor itu malah maksud. Nah semoga kalau kesalahan mandi tadi masal malah mafu, bareng-bareng goblok kan malah mafu. Memang agama itu unik. Jadi, ya sudah seperti itu karena ya sudah memang biasanya pangeran orang kayak di Arab Saudi itu tidak bisa nggak mafu. Manuk itu kan ribuan, mungkin ratusan ribu di tanah haram. Itu nalek kabeh. Pilihannya hanya dua, kamu mengikuti kaul kalau Rasul Makul Tohir, ya mengikuti kaul kalau Rasul Makul Tohir. Memang teleknya hewan yang bisa dimakan itu Tohir atau suci, itu pilihannya. Dua ya karena umumil balwa, karena sudah ribuan, karena tadi memang haram megang, haram nangkep. Jadi mana orang mereka kepenak, di haram no pengiran nangkep, turunnya nang hotel. Terus nak cangkruk neng Ka'bah. Sekarang tak jagungan neng Ka'bah. Sembrono tadi. Dialang-alangi, ya, awal, tapi unik itu Ka'bah itu masuk keramat. Mana sak menagi itu centengnya Ka'bah paling siji lho. Kowe menawa sing rada sesat itu. Enggak, ini itu enggak ribuan, mungkin ratusan ribu enggak. Ya ono siji loro mungkin ya mau. Ya rada ya. Mana rada komunis. Memang agak keramat. Ada hotel sampai semua hotel di Mekah itu dikei imban manuk yang di luarnya karena pasti dipakai, no. Pasti dipakai. Memang enggak boleh no diganggu. Kan layak luan nakumuwahu isyai'in minas soiti tanaluhu aidikum. Jadi pangeran itu memang luar biasa. Allah akan menguji kamu saat di Mekah dengan hewan-hewan buruan sing tanaluhu aidikum. Mbok cekel mesti kena. Jadi tanah itu kan iso nyekel hu ing soet apa aidikum. Nah rimah masih gampang ya karena panah itu bisa jarak jauh. Itu tanaluhu aidikum. Itu ribuan. Wes ngantem mawur mesti kecepet. Cara wis gampang banget lah wis. Iku memang layak luan nakum isyai'in minas soidi tanaluhu aidikum wa rimahukum liya'lamallahu ma yakhafuhu bil ghairi. Memang itu ujian. Jadi itu banyak sekali. Nah, lalu yang menjadi masalah fikih begini. Bagaimana kalau kita ini pihak kedua? Pihak kedua ternyata begini apa? Manuk itu tidak kamu bunuh langsung, tapi misalnya kowe noto sajadah, terus manuk itu terbang, utawa kowe mau tawaf keinjak sesuatu yang karena tidak sengaja, atau pernah dilakukan Sayyidina Umar itu. Jadi Sayyidina Umar itu ada manuk itu digusah. Kebetulan manuk itu terbang ke arah yang kebetulan di situ ada ular. Kemudian singkat cerita burung itu dimakan ular. Terus taat sama Umar merasa dosa karena gara-gara dia burung ini menjadi kemakan ular. Nah itu masalah-masalah sing apakah jaza usoidi itu tetap wajib ketika jahil? Apa enggak? Terus fikih Syafi'i itu ngepel. Fikih Syafi'i begini, kalau mimbabil tarofuh wa tana'um itu begini. Kalau mimbabil ifsad begini. Saya ulang lagi ya, larangan haji itu kan ada dua. Ada yang mimbabil tana'um wa tarofuh, yaitu misalnya kayak minyakan, pakai peci, pakai apa. Ada yang mimbabil ifsad. Kalau ifsad itu kayak bunuh burung. Itu sengaja nggak sengaja hukumnya sama karena bagi korbannya sama. Jadi misalnya kena ngantem watu, cek kena uang gue sengaja ndak, bagi korbannya kan podo larane. Biar iso mending tapi aku ra jahat, tetep ae loro. Hanya bagi korbannya kan tetep ae loro. Nah, beda kalau mimbabi tarofu, sesuatu yang suka-suka. Misalnya orang lupa pakai minyak, lupa pakai peci, misalnya lelaki pakai peci kan enggak boleh ihram pakai peci itu. Nah masalahnya di kasusnya Sayyidina Umar itu mimbabil itlaf karena hewan tadi menjadi mati meskipun karena khotok. Nah, itu terus menjadi masalah. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kalau khotok ya kangkang kabelah khotok kalau mimbabil itlaf harus tetap kena sanksi. Karena bagi korbannya itu sama. Meskipun tentu tidak seberat yang amdan ya, tentu tidak seberat amdan. Makanya kalau dalam qatlun pembunuhan wa may yaqtul mu'minan khata'an tetap ada hukumannya fatahriru raqabah karena bagi korbannya tetap mati.
Enggak, tapi misalnya orang jauh, misalnya orang nyupir, nendang orang mati. Bagi korbannya, bagi keluarganya kan nggak mau tahu, tetap rugi karena meninggal. Kemudian pas sepeda motor gak jarak, terus nabrak titik misalnya. Itu kan tetap bagi korbannya itu namanya rugi. Meskipun untuk ayam orang maklumi nyalahkan ayamnya ini jalan gitu. Kan titik ramelok bangun rata. Tapi kan tetap bagi korbannya ini sama, apa? Sama. Sehingga dalam dia itu membunuh secara amdan atau sahwan tetap ada hukumannya. Meskipun hukumannya beda tapi tetap ada hukumannya. Makanya ada wa mayyaqtul mu'minan muta'ammidan, ada yang mayyaqtul mu'minan qata'an, dan sama-sama kena hukum, kena sanksi. Nah di bab haji juga gitu. Kalau pelanggaran sifatnya itlaf ya, maka untuk sanksinya tidak butuh amdan ya, tidak butuh amdan. Tapi kalau mimba bitarofuh wa tanakum bab enak-enak itu butuh amdan. Kalau tidak amdan tidak kena apa? Tidak kena sanksi atau tidak kena. Paham ya? Itu terus analisisnya madhab-madhab syafi'i gitu. Tapi ya pangeran menguji tadi tanah luhu. Jadi ada manuk doro mudah sekali ketangkep. Terus wal ilmu lang ngerti bi fardiyatihi kelan kefardonane wudu. Jadi syaratnya wudu yang sah, dia tahu mana yang fardu, mana yang enggak. Kumpul. Terus wa alla ya'ta kita lan araf yen to ora nekatno sapa wong fardhon ing fardu min furudi sang pro fardune wudu ora dinekatno sunnatan ing sunnat. Kok iki salah. Ora salah repot. Jadi pilihannya gini loh, kok cilik-cilik. Cilik-cilik kan taruh beda nih. Misalnya keyakinannya cilik-cilik kan basuh kuping itu fardu. Atok ngono, apa? Jadi pilihannya itu atok cilik-cilik dilatih wudu, koyo-koyo kabeh wajib, napa? Itu luwih apik timbang dekne meyakini yang wajib itu sunnah. Itu malah tidak sah kalau ada yang wajib kemudian diyakini sunnah. Maka pilihannya atok meyakini wajib kabeh. Paham ya? Kalau baca teng sarang, mulane teng matan itu muga salah. Nah, misalnya repot kon bedakno namun apa wa alla ya'ta kita fardhon min furudihi sunnatan. Syarat sahnya wudu adalah jangan sampai ada yang fardu kemudian diyakini sunnah. Ya, diyakini apa? Sunnah. Kalau baca teng sarang pilihannya begini. Sawa ni takoda anaf'alahu kullaha furudun awi takoda anafi fardhon wa sunnatan wa illam yumayyiz afadahuma min al-akhar. Wa hadha fi haqqil ami. Jadi wahada fi haqqil amin. Jadi gampangane wong awammu atok kon meyakini kabeh iku napa? Kabeh iku fardu. Utawa mengene. Pokoke aku wudu ya ngene iki. Lha iku ora bedane fardu mek sunat. Pokoke ana fardu ana sunat, tapi tak lakoni kabeh iku malah aman, apa? Wahada fi haqqil amin. Terus amal alim bahwa man istawala bil fiqhi zamanan fala bidafi min tamyizi faraidihi min sunnah. Mun terus wal ma'ut tahuru lan syarate menah iku banyu sing nyucekno. Wa dukhulul waqti lan syarate menah mlebune wektu wal mualatu lan langsung. Maksudnya antara wudu dan salat ya langsung. Nggih, antarane wudu dan salat ya napa? Langsung antarane basuhan-basuhan wudu nggih. Langsung semuanya serba langsung. Tidak imil hadas iki wong sing langgeng hadas. Misalnya orang mustahadah, dia wudu ya pas mau sudah salat zuhur, sudah waktu zuhur dan ya langsung salat. Dan antara anggota wudu ya langsung selesai. Orang oleh baru basuh rai jagungan se, tangan jagungan se. Pokoknya kalau untuk daimul hadas semuanya nopo langsung. Pasko nawaki itu wudu itu pro barang sing rusak wudu arba'atu asya'i kepapat pro perkara si. Al awalu sing awal al khariju barang sing metu min ahadis sabilaini saking salah sini dalan loro. Minggu bulan saking dalan ngarep au duburin utawa dalan buri. Rihin cek iku angin. Jadi al-khariju wa corikun yansal berarti badal sing al-khariju wa corikin yansal. Al-khariju min ahadis sabilan min kubulin au duburin. Rihun tegese kharid iku misale nambah basa badal sangko kharijun berarti rihun misale sing metu iku rupa napa? Entut utawa angin awiruhu utawa liyane. Ilal mania kecuali mani. Ini termasuk aneh-aneh ulama. Kepikiran ulama metu manis kadang wajibno. Lane ra perlu. Tapi misalnya ya lucu, orang kau ora kasil, no? Kasil. Wajib wajib masuk wudu kan. Sana repot.
Asani teka kaping telu zawalul akli iku ilange akal. Oleh ilang binomen sebab guru aulihi oleh utawa liyane nawa. Illa nauma ko idin kecuali turune wong sing lungguh. Mumat kinen kang neteti mak adahu enggon lunggune qaid, enggon lungguhe qaid minal ardi sanging. Jadi misalnya kangkang ujian subuh itu terus turu sampai posisi duduk itu dianggap tidak batal karena meskipun sudah tertidur tapi dia masih pada posisi semula kecuali rebahan itu batal. Nah, cuma ulama itu berdebat apakah itu karena riwayat apa karena memang dianggap turu posisi begitu itu kemungkinan ngentut itu kecil. Kalau ahli fikih itu menganalisis karena tidur posisi lungguh silo itu kemungkinan ngentut itu kecil. Terus kemudian setelah kemungkinan itu kecil pakai kaidah fikih al aslu adamu yang asal adalah tidak terjadi ngentut. Nah, tapi kalau ahli hadis cara berpikir ya tidak memang riwayatnya seperti itu. Jadi Nabi itu pernah sholat isya sampai 2:30. Kemudian semua sahabat yang di masjid itu tertidur dan dalam posisi tetap pada tempatnya masing-masing. Ketika Nabi datang, fasallahu alam yatawaddu, mereka semua sholat dan tidak wudu. Itu menunjukkan bahwa naumu mumakkinin, macamnya mungkin apa? Mumakkin dari kata tamkin, dari kata apa? Tamkin. Kata setengah Quran apa? Wala yumakkinan lahum dinahumul ladzi tadha lahum wala yubaddilan lahum min ba'di khawfihim. Jadi bacanya mumakkin dari kata apa? Tamkin. Ya, saya ulang lagi ya. Nabi itu pernah sholat isya sampai sekitar 2:30. Ketika mulai jam 11, jam 12 kata Umar, nama Sibyan wanita ini orang sudah tidur semua. Masyhur sampai Umar dodok-dodok pintu. Nabi tetap nggak keluar. Nabi keluar sudah 2:30 posisi sahabat posisi duduk dan tidur atau tidur dalam posisi duduk. Kemudian saat Nabi rawuh ternyata mereka langsung sholat dan tidak wudu. Nah itu riwayat. Dan menurut saya yang benar ya riwayat ini. Nah problem dianalisis secara fikih itu begini. Saya ulang lagi. Problem dianalisis secara fikih itu begini. Kata kitab takrib karena itu dianalisis fikih. Karena orang duduk ini kan duburnya tertekan. Itu terus dianggap raiso ngentut. Sehingga dibedakan antara wong gendut ke wong kuru. Sing enak sing gendut gak batal. Sing kuru batal. Mergo sing anggap sing kuru ku ngrongkong. Jadi tetep iso blas-blus ngentut. Nah, terus berarti misalnya kayak kangkang keturun, kelemu tak kuru. Jadi itu resiko dianalisis. Apa? Resiko dianalisis. Tapi kalau dari hadis enggak. Pasiku Nabi ora poteng. Ayo sing kuru kudune sing kelemu. Enggak usah. Paham ya? Terus makanya apa? Ya ruwet kalau dianalisis secara masyhur. Ngene takrib kan wonten. Kalau dia jenis yang gendut sehingga antara dubur dan keramik itu tidak ada kerongkongan maka dianggap tidak batal. Tapi kalau tajafin itu batal. Tapi itu analisis fikih itu karena tadi akhirnya berarti yang turu gendut gak batal padahal menggendut malah potensi ngentuntas juga kan. Nah selama ini kan nyatanya wong lugu ngentut dan nyatanya iso gitu. Nyatanya kan iso wong lugu ngentut. Jadi fakir ini misalnya ada riwayat. Mengenai cara hadis serang setuju ya. Tapi pokoknya zaman Nabi itu nyatanya mereka langsung sholat dan tidak disuruh wudu. Ya itu bukti nah. Ya seperti itu tidak batal gitu. Ya seperti itu tidak batal. Makanya itu mesti beda ya, antara riwayat dan ya sudah seperti itu. Pokoknya illa nauma qaidin mumakkinin maka itu minat anu balik riwayat karena memang ada riwayat seperti itu. Dan nanti kalau terpaksa ihtimal ngentut ya kalau ihtimal member saja pakai kaidah al aslu adamu yang asli ya tidak ngentut. Asal itu tadi kang kaping 3 iltiqa ubasarote rasulin ketemu ni dua kulit wong lanang wong wadon macane langsung ngene iltiqa ubasarote rasulin wong wadon ketemune kulit loro wong lanang lan wong wedok. Ya macane kedah langsung kan basarote tiga tasniah. Dadi iltiqau basarote rajulin wa imra'atin ketemune kulit loro wong lanang lan wong wedok. Kabiro ini kang wis balik karone ajnabiyah ini kang ajnabiyah karone.
Bolak-balik matur yang dikatakan ajnabiyah adalah orang yang halal dinikah. Sehingga dalam madzhab Syafi'i megang istri itu batal karena istri tetap ajnabiyah, yaitu orang yang boleh dinikah. Yang enggak batal itu megang mahram kayak ibu. Ya seperti yang 7 di Quran itu. Berapa itu? 7 ya? Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Berarti ibu, putri, apa ya? Berarti saya dengan ibu saya putri, terus saudara, berarti adik kandung saya putri, terus bulik dari bapak, ammah itu bulik dari bapak, misalnya adiknya bapak putri, kholah itu bulik dari ibu, terus ponakan baik anaknya dulur lanang, banatul akhi maupun banatul ukhti. Makanya saya bolak-balik bilang kalau di Jawa itu nasab 7 jadi 5, karena wong Jawa menghitung bulik, wong Arab dihitung loro, ammah, kholah. Terus wong Jawa munine ponaan atau Arab banatul akhi, banatul ukhti, ponaan lanang, ponaan wedok. Maka menurut saya yang benar itu bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Arab lebih gampang, misalnya Abbasu ammuhu, apa Hamzatu ammuhu wa Abbasu pasti dulure Said Abdullah. Mergo am iku mesti dulure bapak. Jadi misalnya Hamzatu ammuhu pasti dulure Said Abdullah karena am itu dulure bapak. Nah cara Jawa kan gak, aku baru ketemu Pak Lek. Dulure kok bapak tak? Kok ibu kan sama kan di Jawa. Aku baru ketemu Pak Lek. Kan bisa Pak Lek minal ab, minal um. Nah cara Arab gak mungkin. Laki itu ami. Aku ketemu amku, berarti mesti dulure bapak. Saya nak dulure ibu, laki itu kholi. Saya ketemu saudaranya ibu. Paham ya? Di bahasa Arab kalau am, akhul ab. Kalau khol, akhul Berarti kalau ammah, ya akhul ab. Kholah, ukhtul Makanya Hamzatu ammuhu wa Abbasun kaza ammatuhu Sofiyatun dan tidak. Berarti Sofia ya saudaranya Sayyid Abdullah karena ammah pasti saudaranya Sayyid Abdullah karena ammah itu pasti bule atau bude dari bapak. Paham ya? Kalau bahasa Arab makanya dibedakan wa ammatukum wa kholatukum, jadi bule ko bapak atau bule ko ibu yaitu kholah. Terus wa banatul akhi wa banatul ukhti. Lah hanya orang 7 itu yang kalau kamu megang tidak batal karena ini orang yang kecelok makrom, haram dinikah. Tapi kalau istri itu namanya ajnabiyah, sehingga itu tetap wudu karena ajnabiyah. Ya paham ya. Iltiqa ubasarate rajulin, ketemune kulit loro ne wong. Iltiqa ubasarate rajulin mamra'atin, ketemu kulit loro ne wong lanang lan wong wedok. Kabiro ini kang gede karone ajnabiyah ini kang beda-beda karone utawa kang ora mahram. Pokoknya ada nahwu kalau ada sifat lanang dan wedok itu dimenangkan mudzakkar. Kan rajulin lanang wong wedok itu sifatnya kabiro ini bukan kabiro tapi apa? Kabiro ini padahal nyifati rajul dan imro'ah tapi al-mughallab janibur rajul. Makanya apa? Kabiro ini bukan kabiro ini karena yang dimughallab dimenangkan sisi status apa? Rajul. Jadi kalau imro'atun dan imro'atun kan kabirota ini, ajnabiyata ini karena mu'annas, tapi ini kan rajul mudzakkar, imro'ah mu'annas, itu dimenangkan rajul. Makanya bahasa Arabnya orang tua itu abawaini. Nampak terjemahkan bapak loro ya orang mesti abawaini, bapak atau ibu. Orang Arab itu senakalan, orang lanang menangan orang Arab. Bapak ibu bahasa Arab abawaini, orang umma ini, jadi bapak ibu. Napa? Abah ini. Padahal mestinya kan abun ambil umum, tapi dimenang bapak. Abah ini. Nak maghrib Isa menang maghrib ini. Jadi orang Arab itu ya sak uni-uni nih wong ini bahasa. Min wairi khailen kelan takok. Arabiu tekan kabeh pada masuk kubur Adam ini iku demek kubule anak Adam au halaqati kuburi utawa bolongan kubure Bani Adam. Tapi syaratnya batal demek bibat nirohati kelan jerone efek au butunil asobi utawa jerone driji. Kowe ngaten lho niki. Pokoke anggere sing ditangkepno enggak kelihatan ini berarti yang sini butunul roha, yang sini butunul asobe. Ya, jadi kalau megang zakar atau megang kubul itu syarat batal itu kalau pakai butunul asobe. Tapi kalau kesampe mau kena sisi zohrun punggungnya apa
epek-epek itu tidak batal. Dan yang batal itu ya pakai apa? Roha. Ukurannya roha pokoknya gini. Ini begini ditekan. Kemudian yang tidak kelihatan ini jenenge apa? Roha. Ya ini jenenge butunul roha. Yang ini butunul asobe. Nah kalau megangnya pakai itu maka hukumnya batal.